Shalom Bapak Ibu sekalian, puji syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini, hari Minggu tanggal 8 November 2020. Berhubung vaksin COVID-19 belum bisa kita dapatkan, maka tanpa mengurangi sukacita, kita mengikuti ibadah secara online dari rumah kita masing-masing. Mari mengikuti ibadah ini dengan hati yang teduh dan tertuju kepada Tuhan. Kami mengundang semua jemaat bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Jemaat dipersilakan duduk. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 20 ayat 26 sampai dengan 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita sambut nas pembimbing ini dengan pujian dari NR 28, bait pertama hingga yang kedua. Bapa di surga, menjagaku. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut menderu, apapun yang kan terjadi, Bapa surgawi menjaga aku. Aku percaya pada Tuhanku, di gunung atau di laut menderu, meski badai menerpaku, Bapa surgawi menjaga aku. Bunga-bunga dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Pasti aku diingatnya, Bapa surgawi menjaga aku. Aku percaya pada Tuhanku, di gunung atau di laut menderu, meski badai menerpaku, Bapa surgawi menjaga aku. Sekarang dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7,
Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Mari saya mengundang Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama mengaku di dalam doa pengakuan dosa untuk setiap kegagalan kita mengikut dan mengiring Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami yang terbuka dan transparan di hadapan-Mu, mau mengaku untuk setiap dosa dan segala kesalahan kami, kelalaian kami, bahkan mungkin kesengajaan kami untuk tidak melakukan firman-Mu. Hari ini ya Tuhan, di dalam sukacita kami karena kasih dan anugerah-Mu, kami datang kepadamu mohon kiranya Engkau mengampuni dosa dan salah kami. Sucikan kami dan kuduskan kami ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, ini sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang dengarkanlah berita anugerah. Saya mengundang jemaat untuk boleh berdiri. Berita anugerah terambil dari Mazmur 103 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah. Mari kita saling memberikan salam damai karena Tuhan telah mendamaikan kita. Masih tetap berdiri, kita akan sambut dengan pujian syukur NR 291 bait 1 dan 2. Dipersilakan duduk. Tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk boleh berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami sudah memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan suara isi hati Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau menyapa kami dengan firman-Mu yang kudus. Urapi hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, supaya kuasa-Mu menjadi nyata dan sungguh-sungguh firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap kami. Ini doa dan sembahyang kami,
kami sambut berkat firman-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia, tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami memperoleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapa yang pun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Tema yang diberikan oleh sinode kepada setiap kita, Gereja Kristus, adalah pelayan yang teruji. Bapak Ibu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teruji itu dapat berarti dapat diuji. Yang kedua, dia tangguh. Jadi seorang yang teruji adalah seorang yang pemenang, yang sudah melewati berbagai macam kesulitan dan dia tidak pernah menyerah. Jadi dia betul-betul teruji dan dia tampil sebagai seorang yang tangguh, seorang yang kuat karena dia menang. Itu teruji. Tapi menurut bacaan kita hari ini kita diperlihatkan kepada kita semua Bapak Ibu, bacaan ini ayat pertama hingga ayat yang kedua memperlihatkan bahwa Paulus layak disebut sebagai pelayan yang teruji. Mengapa?
Karena Paulus di dalam tugas dan pelayanannya sebagai seorang pemberita Injil, ia sudah melewati berbagai macam kesulitan, penderitaan, aniaya, bahkan hinaan. Tetapi Paulus tampil sebagai seorang yang tangguh dan kuat, bahwa ia mampu melewati kesulitan demi kesulitan, sehingga pelayanannya sungguh sangat teruji. Jadi kita bisa mendapatkan teladan yang luar biasa yang diberikan oleh seorang Paulus, yaitu Rasul Allah, Rasul Yesus Kristus untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, teladan apakah yang diberikan Paulus sebagai seorang pelayan yang teruji? Ya. Yang pertama, Paulus memiliki motivasi yang benar. Kalau Bapak Ibu melihat ayat yang ketiga dan ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam, firman Tuhan katakan, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan yang juga tidak disertai dengan tipu daya. Jadi Paulus di dalam pelayanannya memiliki hati yang tulus, hati yang murni di hadapan Tuhan. Tidak ada sedikit pun di dalam dirinya ada tipu daya. Ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ya. Ayat firman Tuhan katakan tidak ada mulut manis. Bahkan firman Tuhan juga katakan dia tidak mencari keuntungan sedikit pun di dalam pelayanannya. Bapak Ibu, ada banyak orang ketika menjadi seorang pemimpin atau pelayan, dia bisa saja memiliki agenda pribadi. Dia bisa saja memiliki keinginan di dalam dirinya yang tersembunyi, orang lain yang tidak tahu. Ya. Jadi ketika dia menjadi pemimpin, dia gunakan kesempatan itu untuk apa? Untuk melakukan ini dan itu yang dia bisa lakukan demi kepentingannya, demi kesukaannya, demi keuntungannya. Tetapi Rasul Paulus memberikan pelajaran kepada setiap kita, orang-orang yang melayani Tuhan, seorang pemimpin atau pelayan Tuhan, yang ingin memberikan diri kita dan hidup kita untuk melayani Tuhan. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saya itu harus memiliki motivasi yang benar. Jadi jangan sampai kita menjadi seorang hamba Tuhan, seorang penatua atau majelis atau aktivis gereja, Bapak, Ibu, dan saya menyimpan ambisi pribadi. Ya. Karena kita ingin dipuji oleh orang lain. Karena kita ingin kelihatan, oh dia sungguh luar biasa, dia sungguh hebat. Tetapi mari kita belajar bahwa Paulus di dalam hidup pelayanannya, dia murni tulus mengasihi Tuhan dan dia tidak pernah mencari pujian dari manusia. Paulus menyadari dengan sadar-sadarnya bahwa dia melayani karena kepercayaan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi kesadaran itu penting yang mendorong Bapak, Ibu, dan saya ketika kita sadar Tuhan, Engkau panggil saya melayani Tuhan, maka kita harus memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Motivasi itu menjadi dasar yang utama. Menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, tulus, ya, tidak pura-pura. Ya. Orang yang tulus, yang murni, itu juga harus siap menderita. Artinya ketika kita melayani dengan tulus, ada saja orang yang tidak suka. Ada saja orang yang membenci. Ada saja orang yang tidak puas dengan pelayanan Bapak, Ibu, dan saya. Tetapi Paulus mengajarkan hati yang tulus dan murni itu memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Paulus juga berkata dia tidak mau mencari keuntungan bagi dirinya. Paulus menyadari, aku melayani karena kepercayaan Tuhan. Yang kedua, teladan apa yang kita bisa pelajari dari Paulus, seorang pelayan yang teruji.
Selain memiliki hati yang tulus dan murni, Bapak Ibu, Paulus memiliki hati yang mengasihi. Bapak Ibu bisa lihat ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Ya. Paulus menggambarkan dirinya sebagai apa? Sebagai seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Seorang ibu yang baik, ya, saya katakan seorang ibu yang baik, dia akan mengupayakan supaya anaknya itu bertumbuh dengan baik, sehat jasmani dan rohaninya. Dia akan mengupayakan mendidik anaknya. Bahkan ibu itu tidak akan pernah lupa untuk mendoakan anak-anaknya. Itu ibu yang baik. Ya. Dia tidak akan pernah berhenti untuk mendoakan anak-anaknya. Ya. Dari anak itu masih di dalam perut didoakan, Tuhan berkati anakku supaya dia tumbuh menjadi anak yang baik, yang mengasihi kami sebagai orang tua, bahkan mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Itu penting. Paulus menggambarkan dirinya, aku mengasihi jemaat, mengasihi orang yang aku layani, bagaikan seorang ibu yang merawat dan mengasihinya, yang mengasuh dan merawat anaknya. Jadi gambaran kasih Paulus itu murni, tanpa menuntut balasan. Ya, kan ada lagu anak-anak, kasih ibu apa? Bagai sang surya, ya, yang menyinari dunia. Kasih ibu itu enggak menuntut anak harus balas. Ya, kita sebagai anak pasti punya rasa bakti. Orang tua sudah mendidik, membesar, merawat anak pasti memiliki rasa bakti, ingin membalas kebaikan orang tua. Tetapi Paulus mau menggambarkan dia mengasihi jemaat itu dengan sungguh-sungguh. Kasih murni, tulus, memberikan dirinya, rela memberikan hidupnya untuk jemaat. Bapak Ibu boleh memperhatikan ayat yang ke-8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Waduh, saya membayangkan Paulus ini begitu mengasihi jemaat luar biasa. Ya. Dia rela memberikan dirinya, hidupnya. Demi apa? Orang-orang yang dia layani. Orang-orang yang dia cintai. Supaya apa? Supaya mereka menerima keselamatan di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan hidup kita? Sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai pelayan Tuhan, sudahkah kita memiliki hati yang mengasihi? Kalau kita mengasihi Tuhan, tentu timbul dalam diri kita ingin melayani Dia. Maka ketika engkau menjadi seorang pelayan atau sebagai orang percaya di dalam Tuhan, sungguhkah engkau memiliki hati yang mengasihi orang lain, hati orang yang engkau layani? Jangan mengerjakan pelayanan karena tugas saja atau jabatan. Jadi kita mengerjakan pelayanan di gereja karena cuman label jabatan, tugas. Ini tugasmu, ini bidangmu, ini bagianmu, itu bukan bagian saya. Tetapi hendaklah milikilah hati di mana engkau mengasihi, memberikan kasihmu rela seperti Paulus yang mengasihi jemaatnya. Tentunya Paulus belajar dari Kristus yang mengasihi jemaatnya. Ya, Paulus mengalami hidup yang luar biasa, perjumpaannya dengan Tuhan di dalam perjalanannya ke Damaskus ini memberikan dia hidup yang baru. Maka biarlah hidup Bapak Ibu dan saya juga seperti itu. Demi Kristus kita memberikan diri kita melayani orang lain dan memiliki hati yang mengasihi. Yang ketiga, selain sebagai seorang ibu, Bapak Ibu,
Paulus juga menggambarkan dirinya sebagai seorang bapa yang tidak pernah berhenti memberikan pengajaran dan nasihat. Bapak Ibu dapat melihat bagaimana Paulus memberikan pengajarannya, ayat yang ke-10 dan 11 saya bacakan. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Sebagai seorang ibu dia merawat dan mengasihi, mengasuh. Sebagai seorang bapak, Paulus tampil di dalam hidupnya memberikan nasihat, memberikan pengajaran. Supaya apa? Jemaat-jemaat di Tesalonika, tunduklah kepada perintah Tuhan, lakukanlah kehendak Tuhan dengan apa? Tetap setia untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi Paulus memberikan contoh, di awal disebutkan di dalam ayat 1, ayat kedua, Paulus itu melayani ketika di Filipi, dia mengalami hinaan, dia mengalami aniaya, ya, segala pergumulan dihadapi, tetapi dia tetap kuat, dia tetap tangguh. Nah, oleh sebab itu di bagian yang terakhir Paulus menunjukkan kepada setiap mereka, jadilah seperti seorang bapa. Bapa yang memberikan kasih dengan menunjukkan apa? Nasihat. Pengajaran itu penting. Biarlah melalui bagian ini Bapak, Ibu, dan saya belajar. Kalau setiap kita, bapak-bapak yang ada di sini dan yang ada di rumah, jadilah engkau seorang bapak yang tegas untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan teguran. Jika anakmu bersalah, katakan dia bersalah. Sampaikanlah teguran itu dengan kasih, maka dia melihat betapa, oh Bapakku begitu mengasihi aku. Sama seperti Paulus yang mengasihi jemaatnya, memberikan teguran supaya mereka tetap hidup, tetap setia dengan pengajarannya, kepada ketaatannya kepada Kristus. Maka demikian juga setiap kita pribadi lepas pribadi. Biarlah kita senantiasa hidup di dalam ketaatan, menuruti kehendak Tuhan, ya, yang sudah memanggil kita untuk terus setia bahkan di dalam pemberitaan Injil. Jadilah seorang pelayan-pelayan yang setia, yang memiliki dedikasi, ya, kepada Tuhan. Maka kita akan menerima kemuliaannya yang akan diberikan oleh Bapa di surga. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menjadi seorang pelayan memanglah tidak mudah. Butuh pengorbanan yang luar biasa. Kita perlu menyadari bahwa kita melayani karena Tuhan telah memanggil dan mempercayakan tugas pelayanan itu kepada kita. Saya ulangi, kita melayani, ya, karena Tuhan yang telah memanggil dan mempercayakan tugas pelayanan itu kepada kita. Oleh sebab itu belajarlah dari Paulus. Kita melayani dengan motivasi yang benar, memiliki hati yang mengasihi, dan hidup di dalam ketaatan. Maka 3 hal itu ketika kita lakukan, maka kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Kita bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati, tidak dengan setengah-setengah. Kita memberikan seluruh hidup kita untuk melayani Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan saya akan menjadi seorang pelayan-pelayan yang teruji. Walaupun ada masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga, ada persoalan yang sangat berat di tempat kita bekerja, Bapak Ibu bekerja berusaha, Bapak Ibu tetap tangguh, tetap kuat. Masalah boleh ada, melayani Tuhan tetap. Jangan pernah berpikir, Tuhan aku melayani Engkau maka aku bebas dari persoalan. Tidak. Kita melayani Tuhan, persoalan tetap boleh ada,
tapi kita tetap kuat dan kita tidak pernah mundur dari pelayanan itu. Biarlah kita, Bapak, Ibu, dan saya menjadi pelayan-pelayan yang teruji seperti Paulus. Amin. Kita bersaat teduh, Bapak Ibu. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Karena itu hendaklah masing-masing berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga dan di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini. Pertama, segenap jemaat, pengurus, majelis, dan rohaniwan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sandra Lois dari Ciampea. Terima kasih, Bu. Dan juga kepada seluruh penata layan yang bertugas pada hari ini. Semoga pelayanan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, jadwal ibadah kategorial dilakukan melalui aplikasi Zoom. Untuk remaja diadakan hari Minggu pukul 4 sore dan dipimpin oleh Bapak Luki Hardian. Ketiga, laporan penerimaan persembahan hari Minggu tanggal 1 November 2020. Total penerimaan dari persembahan syukur adalah sebesar Rp7.695.000 dan total penerimaan dari perpuluhan adalah sebesar Rp3.570.000. Dengan demikian total penerimaan adalah sebesar Rp11.265.000. Keempat, ibadah Minggu tanggal 15 November 2020 temanya adalah Tuhan mendengar dan menolong kita. Dilayani oleh Pendeta Dedan Nimrod dari Gereja Kristen Pasundan Bogor. Yang kelima, pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 telah dibagikan sembako kepada 31 jemaat yang terdampak COVID-19. Terima kasih kepada jemaat atas persembahan dan pelayanan kasih yang disalurkan dalam bentuk uang maupun barang. Demikian telah disampaikan penegasan warta minggu ini. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu, untuk cinta dan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Melalui salib-Mu Engkau menebus setiap kami. Kami bersyukur hari ini kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang menyapa dan menguatkan kami, bagaimana kami harus hidup memiliki motivasi yang benar dan hati yang mengasihi, serta hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan untuk menjadi pelayan yang teruji. Kami bersyukur untuk teladan yang diberikan oleh Paulus di dalam hidupnya. Nyatakan kuasa-Mu melalui Roh Kudus-Mu dan mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami mau jujur ya Tuhan di hadapan-Mu, bahwa sering kali kami gagal untuk melakukan firman Allah dengan baik dan benar. Tapi biarlah melalui Roh Kudus-Mu Tuhan tuntun kami, dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami dapat hidup dengan benar, melakukan firman-Mu, sehingga kami adalah jemaat-jemaat Tuhan yang mengasihi-Mu, dan kami boleh menjadi pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh teruji. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan, dan nyatakan kuasa-Mu kepada kami untuk kami hidup di dalam ketaatan kepada firman-Mu. Hari ini kami berdoa ya Tuhan, mohon pertolongan dan kuasa-Mu untuk proses pemanggilan percakapan jabatan kependetaan penatua khusus Sedia Tigea dengan Komisi Percakapan Sinode Gereja Kristus. Kiranya dapat berjalan dengan lancar dan semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Persiapkan kepada hamba-Mu ini supaya dapat mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Sehingga ketika tiba waktunya percakapan itu terjadi, maka semua dapat dituntun oleh Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Sehingga nantinya Ibu Sedia Tigea dapat ditabiskan menjadi pendeta di Gereja Kristus Kartini. Ini doa dan permohonan kami. Biarlah Tuhan mendengar sesuai dengan kehendak-Mu. Hari ini kami juga mohon pertolongan dan kasih Tuhan atas setiap ibadah yang berlangsung di gereja-Mu di tempat ini, baik ibadah umum ataupun ibadah kategorial. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan memimpin. Biarlah semua ibadah yang kami lakukan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Dan ibadah ini memberitakan firman-Mu yang akan membuat pertumbuhan iman jemaat semakin kuat sesuai visi dan misi daripada gereja-Mu di tempat ini. Tuhan menolong setiap para penatua dan hamba Tuhan, sehingga setiap pengerjaan pelayanan dilakukan dengan roh yang takut akan Tuhan, sehingga semuanya itu mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mau mengingat Bapa untuk saudara-saudara kami yang hidup di dalam pergumulan, oleh karena persoalan yang tidak berhenti di dalam hidup mereka, sehingga membuat mereka terus bergumul di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kami mohon dengan kerendahan hati, kiranya Allah menguatkan mereka. Mereka yang bergumul secara ekonomi, oleh karena kesulitan, karena imbas dari kondisi atau pandemi ini, sehingga membuat mereka menjadi jatuh. Kiranya Allah menguatkan mereka, meneguhkan iman mereka, supaya di dalam kesulitannya mereka tetap mempercayai bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang memberkati, dan Allah yang mencukupi. Demikian juga ya Tuhan, kami mengingat mereka yang bergumul karena sakit penyakit, mereka yang bergumul karena rumah tangga, baik suami dan istri, ataupun orang tua dan anak. Mereka membutuhkan kasih dan lawatan Tuhan, supaya di tengah sakitnya mereka tetap merasakan penyertaan dan pimpinan Tuhan,
Di tengah pergumulan rumah tangganya, mereka tetap merasakan bahwa kasih Tuhan hadir menyelimuti kehidupan mereka. Sehingga walaupun ada masalah, mereka diberikan hikmat oleh Tuhan untuk keluar dari masalah yang ada. Dan melalui masalah itu membuat iman mereka semakin kuat dan teruji di hadapan Tuhan. Sehingga mereka menjadi jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan, yang kokoh, dan mereka bertumbuh secara kualitas di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, memohon pertolongan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Allah memberikan kekuatan kepada pemimpin bangsa kami untuk menyelesaikan setiap persoalan demi persoalan. Secara khusus ya Tuhan, untuk masalah yang dihadapi saat ini, yaitu masalah pandemi COVID yang membuat bangsa ini menjadi banyak hal yang terjadi sehingga membuat pemimpin bangsa kami sibuk dan harus mencari jalan keluar untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Kami bersyukur upaya demi upaya sudah dilakukan, termasuk mengusahakan ada vaksin yang dapat diberikan sehingga Indonesia dapat terbebas dari krisis yang diakibatkan oleh COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh memberkati bangsa ini. Bapa, secara khusus kami berdoa mengingat jemaat yang sakit, yang dalam masa pemulihan bersama keluarga yang mendampingi. Kami mengingat Ibu Sudipyo, Saudara Felis, Bapak Usen dan Ibu Amas, Ananda Eki Mardiansa, Ibu Chun Soaniu, Bapak Tatang, Ibu Siti Hasibuan, Bapak Talen Holik, Ibu Berta, Ibu Diana, Ibu Susi Natalia, Bapak Setia Budi Brata Halim, Bapak Fredik Suryadi, Ibu Mariam Natasa Putra, Bapak Indra Wiguna, Bapak Kris Da Costa, dan yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Sakit mereka Tuhan jamah dan Tuhan berikan kekuatan. Bahkan di dalam masa pemulihannya Tuhan sempurnakan dengan sempurna. Sehingga mereka dapat sehat seperti sedia kala dan dapat beraktivitas dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kini saatnya kita memberikan persembahan kepada Allah. Persembahan ini bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa secara virtual dengan mengirimkan ke rekening gereja kita, Gereja Kristus Kartini, sebagaimana tertera di layar. Persembahan bisa juga disampaikan dengan cara mengumpulkan dan menyerahkan kepada majelis dengan menitipkan di kotak persembahan yang tersedia di tata usaha gereja, atau menyerahkan saat ibadah sudah dimulai. Umat kekasih Kristus, marilah kita mengembalikan milik Tuhan dengan penuh rasa syukur melalui persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan yang mengatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dan lagu persembahan diambil dari 302 Kidung Jemaat, bait 1 dan 2, ku beri persembahan.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kasih yang sudah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami mengumpulkan persembahan untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menguduskan persembahan ini, supaya persembahan ini boleh dipakai ya Tuhan untuk pekerjaan di rumah Tuhan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati juga setiap tangan-tangan yang sudah memberi, dan Tuhan juga memberikan hikmat kepada kami yang mengelola keuangan ini ya Tuhan, supaya uang ini ya Tuhan boleh dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Umat kekasih Kristus, pergilah dengan sukacita dan damai sejahtera. Pergi dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Kristus yang setia. Kami siap menjadi saksi Kristus yang setia. NR 307 bait pertama hingga yang kedua, Ku kirim kau. Kirim kau bekerja melayani di dunia gelap penuh kesusahan, menderita diejek manusia. Demikian tugasku bagimu. Ku kirim kau pada jiwa terhilang, menghibur hati yang telah hancur. Angkat salib dan doa bagi dunia. Demikian perintahku bagimu. Umat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan menyertai saudara sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.